Jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu billahi wa Bismillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni ya, saya panggil Mas Presiden. Selamat datang di kampus ini. Terima kasih atas kampus sudah sangat buka. Juga dari sekalian para peserta diskusi pada malam ini, saya coba untuk berbincang-bincang dengan kita semua. Cukup banyak slide-nya dari pertemuan ini. Kita akan highlight beberapa saja. Kemudian silakan di copy dan didiskusikan dan seterusnya. Silakan kalau mungkin ada beberapa silakan didiskusikan mungkin lagi dan silakan. Baik, jadi kita beri judul stabilisasi sains, salah satu keniscayaan sudah tidak bisa ditawar. Saya sendiri mempelajari fisika sejak masuk perguruan tinggi sampai sekarang dan sebagai peneliti fisika. Kalau ada nanti para mahasiswa ingin tahu banyak apa yang kita lakukan di laboratorium, ambil Central Plasma atau plasmateknologi.com, jadi banyak hal yang sebenarnya dari sekitar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih kesehatan. Lebih dari itu adalah apa yang kita miliki itu, nanti ada saya bicarakan, adalah seharusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin memperkuat azam ya, keberanian kita dan sesuatu banyak hal yang bisa kita upayakan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan sekalian, kadang-kadang kita silau pada peradaban yang dimakan di barat. Kadang-kadang mereka juga orang-orang yang tidak paham, begitu sombongnya dari mereka. Kesombongan itu pernah diterima yang secara menyakitkan oleh Abu Salam Al-Murad. Apa dia katakan? Ketika aku memulai belajar fisika di Cambridge, aku adalah murid yang paling tua. Jadi mahasiswa yang paling tua, seperti ada graduate di sana itu sekali. Teman-teman presentasi mengatakan, apakah kami harus berterima kasih pada bangsa-bangsa yang tidak pernah memberikan satu titik pun pada ibu pertama? Coba sombongnya mereka. Jadi mereka tidak tahu. Nah, mari kita belajar. Mereka tidak bersombong dan kita punya harga diri. Bahwa sains dan teknologi merupakan sumber semua bangsa di dunia. Mesir kuno, kita lihat Maya, Yunani, Cina, India, dan Arab, serta semua Islam. Ada satu ada satu rantai yang tidak bisa diubah. Bahwa persemakmuran Islam memberikan kontribusi besar pada perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, Mas Taufik ini dari kedokteran. Kolom itu adalah karya Ibu Sina yang menjadi otak medicine modern. Itu tidak bisa ditawar. Jadi awalnya tidak ditawar. Baik itu saja. Nah ini yang ada di Maya untuk 1000 tahun sebelum Masehi. Coba kita lihat gambarnya ya. Ini sudah dari warnanya, warna sudah warna alami. Itu 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah 3 tahun. Terus saya coba ya. Terus ya, ini di Egypt yang di dekat sungai ini. Ini 14 abad sebelum Masehi. Kemudian di sebelah sana ada 2500 tahun sebelum Masehi. Coba kita lihat garis-garis pada bangunan dan menara di sana. Seperti menara yang
menggunakan semen biasa. Jadi artinya 3.000 tahun lalu itu 4.000 tahun ya, dan 5.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu sudah seperti itu. Apa yang bisa disebutkan oleh Barat? Oke, terus. Nah, ini saya sering mengatakan ini, tapi saya perlu dapatkan dulu ini. Jadi waktu saya belajar di seperti yang bisa lihat di Google ini ada 5 jilid yang ditulis oleh Rosal, Historical Science, juga di Fakultas BIPA di UGM. Dan saya waktu itu menyenangi buku itu. Dan menarik sekali, salah satu seorang matematikawan yang ditulis tentang bagaimana perkembangan pengetahuan itu. Kemudian yang menarik adalah dalam satu abad dia asosiasikan satu tokoh saintis yang terkemuka. Misalnya kita ambil pada abad ke-20, 19 sampai 1950 itu abad Einstein. Oke, bagaimana Einstein meninggal? Tapi sekali itu dia punya kontribusi yang besar. Mungkin 50 sampai 2000 mungkin Stephen Hawking sekarang ya, macam begitu. Baik, kita lihat apa yang ditulis oleh satu. Terus, nah ini bukunya, ini di internet saja ya. Kita mau cari nggak ada lagi, tidak dijual. Mungkin kita copy aja lah. Terus, nah yang lain adalah pada periode 440 Masehi itu dia ada masanya Plato, kemudian ada zamannya Aristoteles, Euclides, Archimedes dan seterusnya. Terus, dan kemudian pada setelah Masehi pada 600 sampai 700 itu ada Cina, ada Luncang dan Qi. Kita sebut Qi ini sebenarnya bukan saintis, dia adalah seorang pendeta juga. Kemudian setiap perjalanannya dia mencatat sesuatu, kemudian diambil oleh satu ahli sejarah dan seterusnya. Ditulis dia menjadi satu abad untuk sisi peradaban itu di Cina. Jadi adalah tulis, rekam. Ini mungkin yang membuat kita. Ini saya membuka dari yang tadi saya pikirkan akan rekam di masa depan. Tulis, publikasikan. Sekarang sangat banyak fasilitas. Ada juga standar-standar internasional, ada Google Scholar, ada ResearchGate, ada Scopus indexing dan seterusnya. Itu sudah semakin banyak kita mengobrol, semakin banyak kita dikenal, semakin tercatat kita menurut saya bukan Anda, tapi adalah bangsa ini. Kalau perlu ada sebuah kesemakmuran ini supaya tidak dikatakan apakah kami harus berterima kasih pada mereka yang tidak pernah memberikan satu titik pun pada pengetahuan. Bukan menyakitkan sekali menyakitkan sekali. Itu yang mengakibatkan salah merupakan dan dia akhirnya menjalani untuk tidak bersihkan dan mendapatkan yang nomor pada tahun 1980. Baik, terus. Nah ini yang menarik. Ini pada 824 Masehi. Kalau kita bandingkan Torino, abad ke-17 tidak ada apa-apa dengan Torino. Jadi 17 dikurang 1000 tahun yang lalu sudah seperti ini. Itu bukan dibuat oleh jin, bukan para malaikat. Itu manusia. Itu orang Jawa yang menata batu-batu itu yang meninggalnya masih ada di petilan sekarang di Magelang. Itu luar biasa. Tetapi kenapa di bukunya History of Science Joseph tidak ada ini? Ini ada sesuatu yang aneh. Tidak ditulis lagi. Baik. Ini ada pertanyaan, siapa aspeknya yang mau dijawab hari ini? Mungkin aspeknya, tapi saya tidak bahwa yang memahat bagi itu adalah orang-orang di sekitar Borobudur. Dan keterampilan itu masih tersisa sampai sekarang. Ketekunan yang luar biasa menurut saya. Ketekunan yang luar biasa. Terus. Nah ini yang menarik. Jadi kalau kalian teman-teman boleh cari manajemen proyek ini sebelum. Nah ini yang mereka tulis. Yang menurut saya sangat fundamental. Jadi lebih bernilai dan terkenal bukan istri yang bisa dikatakan menjadi nilai desain.
dan civil engineering, kemudian manajemen proyeknya, bagaimana melakukan supaya keluar. Tidak ada alat berat ketika itu bisa dibayangkan ya. Bagaimana mereka melakukan? Pasti menggunakan kuda, menggunakan tangan manusia, penggugit dan sesuatu luar biasa. Ini berada di Indonesia, pasti banyak dibuat oleh tangan-tangan Indonesia. Terus hari ini juga saya sangat mengagumi, walaupun ini simbol-simbol agama tertentu, tapi dari segi arsitek, dari segi teknik sipil, dari segi manajemen proyek, dari segi keindahan desain, ini sangat menarik, sangat menarik. Apa yang saya katakan pada kita semua, walaupun hidup kita pendek, hitam, coklat tua kayak saya, bangsa ini adalah bangsa yang juga berharga. Jangan pernah kita mau direndahkan. Bangsa berharga ini yang saya ingin tunjukkan pada kita. Dan kita sebagai seorang muslim, pengembaraan yang luar biasa di semasa kita hidup adalah kerinduan kita untuk menjumpai Tuhan, menjumpai Allah. Nah ini yang ingin saya. Jadi semangat keislaman kita seharusnya lebih berkokoh untuk mendalami dan mengungkapnya lebih lanjut. Baik. Jadi ini kita tunjukkan bukan dengan budaya dunia. Ini ada tangan-tangan Indonesia yang membuatnya. Itu yang ingin saya katakan. Baik. Terus saja. Oke. Nah ini menarik. Jadi pada tahun 750 dan 1100 Masehi, semua historikum saya itu mencatat nama-nama Islam, mencatat nama-nama yang mereka yang bersyahadat, mencatat nama-nama ilmuwan yang sudah paling tidak membedakan mana ilmu agama dan mana dunia, menjadi satu, menjadi satu. Seperti Kusina itu kalau dia terbentuk pada pusat dia ke masjid, dia menangis, memohon pertolongan pada Allah, bukakan, maka terbukalah horizon kehidupan yang baru. Itu yang berlepas dari kita. Itu yang betul-betul lepas. Ya, itu sidang memang saya memang jenius. Memang orang yang dididik menyatu di dalam dirinya. Dia adalah ulama yang menulis banyak buku sehingga ratusan buku dia menulis. Baik. Masa Bizentin, coba kita terus saja. Terus kita saja. Apa 9 sampai 10? Jadi tadi saya katakan 750 sampai 1100 ya. 910 apa yang terjadi? Islam mulai memiliki Bizantium, terus kita tanya. Perang antara dua kekuatan dunia, muncullah dialog budaya. Mulailah terlihat pentingnya peran kaum cendekia, orang-orang pendidikan, sekolah, orang-orang terdidik, educated people, dan benar-benar melakukan pertimbangan besar-besar dari karya-karya pendidikan. Terus, ada apa lagi yang mengenai pendidikan yang Plato dan Plato pada para Masehi? Jadi 1300 tahun berikutnya muncul yang melebihi Plato, yang komentar. Coba ya. Jadi kalau hanya 5 tahun menjadi presiden, mungkin kita tidak cocok pada itu. Besok ada 5 tahun. Setelah itu ada tampil cari orang yang paling hebat dari sekarang golongan karya. Itu ya, itu terlalu sedikit. Kalau saya melihat 5 tahun, 50 tahun, oke. Sekecil apapun yang kita lakukan sekarang adalah memberi titik, menjadi sebuah pasir dari sebuah tangga yang banyak, tangga yang banyak. Nah ini yang paling serius, Jadi, kenapa? 400 sampai 900, itu 1300 tahun. Ya. Muncul ada komentar dari karya yang 1 abad dan 1000 tahun lebih ya, oleh saintis baru. Nah, saya juga mengkritik ada Iskandar Anwar, kayak Al-Ghazali ya. Menurut saya Al-Ghazali salah. Saya sebagai fisikawan saya bisa komentari banyak, tapi waktunya di luar dan Iskandar Anwar itu saya kehilangan bukunya, mau komentari bukunya dia juga. Nah kalau ada yang teman-teman nanti Iskandar Cahaya punya buku tipis itu
tolong kirimkan ke saya mau buat buku baru nih, komentar kalau saya saya. Jadi ini saya ceritakan pada kita semua, selalu terbuka pemikiran-pemikiran. Ya, baik. Terus. Nah ini menarik. Islam menunjukkan beasiswa yang besar-besaran. Al-Farabi. Ya. Ini Al-Farabi. Ya. Al-Farabi 1970 sampai 1950 berkomentar bahwa keadilan dan pikiran nasional tidak akan datang ketika raja adalah filsuf. Dan filsuf adalah raja. Melainkan akan datang ketika filsuf adalah seorang nabi. Saya. Saintis, seorang ahli fisika, jika di dadanya ada sesuatu. Seorang dokter di dadanya juga ada sesuatu. Ada kebutaan fisika. Itu arti dalamnya. Dan kemudian seorang nabi adalah seorang filsuf. Jadi betul-betul terpadu antara apa yang dilakukan itu, apa yang dia pikirkan, kemudian apa yang dia rasakan, apa yang dikontrol oleh spiritualnya. Jadi ada bagi kita sana. Baik. Terus inilah zaman ada juga Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibn Sina. Ibn Sina ini adalah bapak medicine modern. Kalau fakultas kedokteran wajib melacak lebih Ibn Sina. Saya di fakultas saya ada matematika. Di depannya ada taman. Kita sebut nama apanya Pak? Taman rumah kita. Ya. Itu saya menggoda Pak Rektor. Mau dibuat food court di sana. Saya cukup lama melihat universitas bagus di luar. Masa food court ada di jalan besar? Possible. Itu memalukan. Saya lebih baik kita jadikan taman, kita beri nama supaya Pak Rektor teringat selamanya oleh orang-orang. Saya berharap ada taman bukan. Saya berharap taman Ibu Sina ya. Karena dia adalah bapak sebenarnya, ternyata tidak. Saya berharap juga taman akademika. Karena akademikus itu adalah taman-taman di mana Sokrates mengajari murid-muridnya menjadi pintar. Jadi kegiatan yang mengajar orang dewasa itu disebutlah akademika. Karena dilakukan di taman namanya akademikus. Ternyata ketika itu keluarlah taman rumah kita. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi akan lebih bergerak lagi kalau kita beri namanya taman akademikus. Ya, tapi semuanya tidak apa-apa. Baik. Nah ini Islam menggalakkan sesuatu masalah kaum terdidik berbeda antara istihad, baca dan dogma. Jadi sangat digerakkan dalam Islam. Alhamdulillah Indonesia sekarang banyak sekali beasiswa yang PDP tidak habis-habisnya. Oke, yakin kalian belajar bahasa Inggris yang bagus, cari sekolah yang bagus keluar, banyak sekali beasiswa. Niatkan betul, kata saya gitu ya. Niatkan betul untuk bangsa ini. Kalau Anda berhasil di luar, ribuan masyarakat yang ada di sini. Kalau ikat kepala begini, paling perang di sana ya, mempelajari, kembali ke sini, didik lagi, semangati kita semua. Nah ini ya, itu yang dilakukan oleh Islam. Ya, terus, nggak ada yang bersihkan power oleh mesin, kemudian ada power of societies. Itu sudah bukan kata orang Islam, lebih dunia materi. Terus deh. Baik, 1100 sampai 1350 berganti-ganti ada Roger Bacon, ada Radio dan sebagainya. Itu masih ada terus, masih ada puisi dan sebagainya. Ini yang menarik adalah ada namanya ada seorang mahasiswa di Cordoba dari Eropa. Kemudian dia belajar, kemudian malam hari dia berada di Nusantara. Ketika dia lulus, apa dia katakan pada temannya, saya sudah terlibatkan begini, dan kita siap untuk Nusa Sebaru.
ada sebagian kecil orang yang mengorbankan dirinya untuk mulai renaissance, lahirkan kembali. Terus, ya oke saja. Nah, ini yang kita berharap. Ada titik balik kembali pada peran mulai mundur karena mereka tidak lagi jelas tidak patuh pada rel keagamaan. Cina, India, Singapura, pakai termasuk di tempat kita juga. Pengembangan untuk beberapa negara sangat besar. Jadi kalau kalian lihat beberapa perusahaan riset sekarang sudah mulai dibiayai. Saudi Arabia mendatangkan para saintis dari luar, termasuk juga anak-anak Indonesia yang keluar dan bukan di sana. Kemudian mulai bergairah ya kalau itu biasa negara Indonesia dengan beasiswa penawaran yang cukup banyak semacam itu, saya sudah cukup bagus. Dana riset juga cukup banyak. Di Indonesia sudah cukup banyak sekali dana riset. Di fakultas saya 6 miliar, sudah cukup banyak. Kalau kita susah. Mahasiswa juga kita peroleh juga banyak. Cukup banyak lah ada PKN. Nanti ada timnas juga. Jadi sudah mulai ya. Kalau kita bersama-sama ini adalah ruang. Terus, oke, terus. Nah ini masalahnya. Ini masalah serius. Masalah seriusnya adalah the unity of science. Ini tulisan vision. Ini bahasa Prancis. Karena saya metode epistemologi dan genetik. Jadi epistemologi dari genetik. La pensée biologique, pemikiran tentang biologi. La pensée psikologi, pemikiran tentang psikologi. Kemudian la pensée sosiologi, jadi pemikiran tentang sosiologi. Dan apa yang menarik di sini adalah mereka bersatu unity of science itu ada logika matematik menghasilkan fisika, fisika menghasilkan kimia, kimia menghasilkan yang hidup, namanya biologi, makhluk hidup yang bisa berpikir, manusia dibuatnya dikarenakan menjadi sistem mental kecil sekali, namanya psikologi. Sudah mana agama? Tidak ada agama, tidak masuk. Ini awal pengkanalan yang paling luar biasa. Apakah sistem mental saja di manusia, di manusia? Tidak, ada spiritual di sini, tidak masuk. Inilah yang diyakini oleh Barat dan kita untuk bisa mendobrak keyakinan ini. Saya sama Mas Taufik tadi saya katakan, kalau saya ya harus betul-betul jadi orang biar supaya tidak dikursi orang. Kalau jadi dekan nggak bisa, kalau kaitan bisa harus menggunakan orang. Tapi harus ini sama. Yakin dengan ini sama, bagus. Nah, jadi terpaksa saya berdiri situ. Dan ini suatu ketika terjadilah ledakan besar, Big Bang. Kok? Udah dari energi, ada sedikit energi dulu. Kemudian 700 juta tahun berikutnya ada materi dan mulai ada kehidupan. 5 juta tahun berikutnya ada materi, ada kehidupan. Dan mulai ada mind, kehidupan yang berpikiran. Kemudian sekitar sekarang ini ada materi, ada kehidupan, ada mind, kehidupan yang punya pikiran, dan ada culture, ada budaya. Maka dia lakukan ada physical sciences, ada biology, psikologi, social sciences, dan sistem. Mana agama? Mana Tuhan? Mana kitab suci? Tidak ada. Ini persoalan saya. Terus, nah ini ada kembali. Oh iya. Setelah baik. Ada bisa cari di sini. Yang pertanyaan ya. Di kawasan psikologi yang tapi dia gabungkan macam-macam. Ini menarik. Terus saja. Oke. Maka pertama saya tadi berkembang, semua orang bisa. Semua peradaban pernah menyumbang. Mungkin kita tidak pernah menyumbang, cuma kita punya. Oke. Kemudian ada kesalahan, ada kesalahan. Nah, kita harus
Jadi yang tadi psikologi itu harus kita kembangkan lagi. Inilah manusia kita. Ada jiwa, ada pikiran, ada tubuh, ada hati. Jiwa inilah yang mengatur semuanya. Spiritual kita. Spiritual kita. Pak Thomas Tobin, dia kesini ini karena ada getaran lain. Tidak bisa jadi orang. Telepon oleh adik kelasnya, oke saya siap. Disambung ikan aja pun tidak. Ada kendaraan lain, jiwa. Mungkin pikirannya, aduh, saya kan tidak selesai ini besok. Tapi tidak, itu jiwa yang namanya. Ada bisa masih bisa bertahan di sini juga. Besok ada hujan lagi kan? Jiwa yang namanya. Ya, jadi situ ada jiwa yang. Saya juga begitu semangat saya melihat karya spiritual saya. Kalau pikiran saya kadang-kadang saya sudah capek sekali. Siksa betul hari ini bisa kan begitu? Siksa betul. Tapi sekalian anak-anak muda, harapan depan, kadar-kadar kita, wah ini spiritual ini. Oke ya. Jadi dia kita kembangkan lagi. Maka inilah manusia yang perlu sering, bukan hanya sistem mentalnya saja, tapi utuhnya. Nah ini adalah the experience oleh Stephen Covey. Kita gunakan aja tidak apa-apa. Tapi sebenarnya ada konsep Islam itu perlu sering. Nah baru harus ada agama, ada psikolog, ada social sciences dan sebagainya. Banyak sekali. Terus dari unity of science, ada cara pandang baru tentang unity of science. Peluang sekali kita mendobrak bisa-bisa karya Fiji dan sahabat kita itu. Terus saya bukan dari social sciences. Baik, ini ada misalkan Higgins, Stephen Covey. Nah ini ditulis oleh mereka. Tapi sebenarnya dalam konsep Islam. Jadi ketika kita bersaksi bahwa Tuhan kepada Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, sudah kita adalah Allah. Perjalanan yang singkat ini akan bertemu dengan yang nanti. Datang kalau itu betul akan cabut kita mati karena sudah selesai. Terus. Baik, bisa ya. Ya, oke, kalau kita bisa mengaturnya, maka kita akan jadi panutan. Jadi orang-orang seperti kita akan mengambil yang baik. Terus, saya, oke, baik. Nah, jelas pada perkembangan ilmu kita apa namanya? Ini ayat yang kita bahwa kita ada penguasa di muka bumi ini, kontestan. Terus, oke. Kemudian ini mujizat, Al-Quran itu adalah mujizat. Kenapa? Karena Al-Quran itu masih mengandung banyak rahasia Allah yang seharusnya bisa terus. Nah ini mereka yang mendapatkan yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai mujizat. Terus saja. Tapi jangan sombong bahwa kita diberi oleh Allah pengetahuan sedikit sekali. Ahli apapun dia sangat sedikit. Baik, terus. Nah, ini yang menarik. Ini yang dibaca oleh Imam Besar. Ini konsep pengetahuan bahwa semua penciptaan yang diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan seimbang. Kamu tidak melihat seimbang dalam ciptaan yang maha kurang. Pandanglah kalau sekarang dunia, pandanglah bukan dari hati. Selidikilah, gunakan semua kemampuan yang ada, gunakan semua peralatan canggih. Kalau adik-adik mungkin pernah tahu crop circle di Yogyakarta. Siapa yang buatnya? Ada mengatakan dibuat manusia, ada Allah yang khususnya. Kami menelitinya dan itu 100% saya yakinnya tidak dibuat oleh manusia. Lantas siapa membuatnya? Yang bisa kita jelaskan adalah beberapa perubahan fisika, perubahan kimia, fisika kimia, perubahan biologi dan sebagainya. Ada nikel di situ, ada nitrogen, kenaikan cukup tinggi, ada api yang hancur dan biologi masih bagus. Dan tidak ada lagi yang mata, jelas tidak dibuat oleh manusia.
Aliens kah? Allah Allah, tidak tahu. Jadi telitilah apa yang kita gunakan? Kita ambil bagian kita teliti menggunakan sense, scanning elektron, mikroskop. Banyak kita buka. Oh, yakin ini tidak dibuat oleh manusia sekarang ini. Terus, itu tadi dibaca dalam salah bahwa apapun yang boleh ditinggal dalam dia persimpangan dalam selesai. Terus, oke, ini kegagalan saya bilang. Inti kegagalan kenapa? Dia berpatokan pada tiga ini. Rasionalis, filosofis. Itu yang bersandar pada alam. Rasionalis itu sekolah. Sebelum bersandar pada alam kembali dan menyangkut setelah berlaku. Filosofis, artinya filosofis. Dan kalau nggak bisa dramatik nggak bisa. Ya maksimal dualisme, jin dan manusia. Itu kata Quran kan. Di fisika nggak bisa jelaskan mana jin, di mana umurnya tingginya berapa, seluruh badannya berapa. Nggak bisa. Ya, nggak terima jin tidak ada. Terus, baik. Jadi kegagalan mereka adalah karena penyempitan tadi. Terus, oke. Ya oke. Saya pikir bisa menunjukkan kegagalan juga. Nah, Allah susah tercipta tidak memerlukan kreator, tidak memerlukan dan maunya sendiri terus saja. Ini menarik mas. Oke. Jadi dia sudah tersirat bahwa Tuhan tidak ada. Jadi apa yang kita pelajari sekarang kita pelajari oke itu masalah. Tapi pertebal iman ya itu tidak masalah. Kalau kita belum bisa menggantikannya dengan epistemologi yang baru. Ya, tapi pertebal iman kalian. Terus, nah ini menarik Stephen Hawking yang menuliskan karya Einstein. Jadi dia bilang bahwa God have had in the God of science and Stephen Hawking himself. Baik, jadi gagal. Oke, ini kan gagalnya tadi, itu saja. Kan bisa pelajari lagi. Terus, saya mau bilang seperti rumah yang seperti dalam diri manusia banyak sekali. Ya. Nah, ini yang kita harapkan muncul. Terus, jadi ada alam mikroskopi, alam sesama yang alam mikroskopi itu satu kesatuan. Keseimbangan alam satu masuk kita besar yang maha perkasa pencipta. Jadi berasal dari sana. Jadi semuanya bukan kita campur dalam kita bagaimana mungkin di sana dan ada orang tua kalau semesta yang kayak satu dan satu tren ya. Nah kenapa? Jadi kalau siapa yang perlu umat manusia tawaf di Baitullah ya, tidak ada keinginan mereka sendiri. Kenapa? Itu adalah persaksian dari Allah yang Allah ketika berikan doa dan maka kita usaha yang terus sampai sekarang. Baik terus yang lebih cepat. Ini juga beberapa tanda, beberapa sinyal-sinyal di Al-Quran di mana banyak tafsir, banyak yang harus kita lakukan. Terus saja, banyak sekali. Nah, akhirnya mau kemana kita? Dalam penggambaran kita sebagai saintis, sebagai orang yang didalami, ya kita berharap tadi yang kontrol spiritual tadi. Oke, ya 18 Al-Quran. Saya Allah Jadi sesungguhnya yang mempersaksikan bahwa dia itu Allah itu adalah
para malaikat dan orang-orang yang beribu pendapat. Dan kebutuhan seperti apa? Kebutuhan yang kontroversi kepada ya, sampai berikutnya ini yang menarik. Maka wahyu dan inspirasi adalah bagian dari apa namanya kehidupan saya. Saya pernah jadi psikolog waspada, saya mencintai itu psikolog. Itu terjadi ketika saya sosialnya dari perpustakaan dan membaca Al-Quran. Ketika langit bagaikan gunungan merah menggoda saya, apa langit bagaikan gunungan merah? Saya baca di Quran ini, saya bilang, wah ini namanya plasma. Saya harus belajar ini. Dan orang tua kita mengantarkan saya belajar ilmu plasma di Eropa. Itu luar biasa. Dan saya kaget. Saya bukan menyombongkannya. Saya dapat ini terbaik. Terbaik dari kelas. Saya juga kaget itu. Dan kenapa? 99 tahun ini masih berbentuk cair, masih plasma. Terus, jadi wahyu tadi wahyu. Ketika langit bagaikan gunungan merah, apa yang saya tahu apa? Gunungan merah. Diterjemahkan di terjemahan Inggris plasma, bukan itu cuma plasma. Ketika itu saya tidak tahu. Jadi apapun yang kita pelajari, baca dalam suatu ketika Anda melihat. Saya baru tadi pagi baca, ternyata di Al-Quran itu ada, jangan kamu sangka kamu akan mengenal banyak-banyak tumbuhan-tumbuhan. Suatu ketika tumbuhan itu seolah-olah sudah diketahui dan tidak mengerti. Jangan-jangan crop circle itu. Betul, saya tidak lagi crop circle itu. Jangan-jangan crop circle ini. Ternyata sudah ada sejarah di sana. Ya, coba crop circle. Tiba-tiba malam hari hilang. Seolah-olah dia tetap orang lain sebenarnya. Dia bilang dia tetap dia. Baik. Jadi intinya adalah jangan takut dan tidak ada yang melarang kalau Tuhan kita kedepankan menjadi inspirasi kita untuk mengembangkan. Jangan pernah takut. Dan itu saya pikir peluang yang cukup besar. Mungkin nanti Mas Taufik akan mendalami dari sana. Dicepatkan aja ini supaya bisa kelihatan. Oke, wahyu terus saja. Oke, wahyu supaya modal terus saja. Oke, terus. Ini cepat kembali sana. Cepat kembali. Nah ini masih tetap sampai sekarang. Campur rambut kita juga masih begitu ya, masih begitu. Ya, terus saja. Terus. Oke, terus saja. Terus saja. Terus. Oke, terus. Ini Einstein. Ini yang menarik. Einstein menulis pada bom. Mereka juga memang menakutkan, tapi suara tadi mengatakan bahwa dia belum merupakan sesuatu yang sejati. Teori itu mengatakan banyak hal, tapi tidak benar-benar membawa kita pada lebih dekat pada rahasia yang lama. Einstein itu yang meyakini Tuhan. Nah terus, ini yang bersama menang Nobel. Menang Nobel musim hanya dua, Sewayel sama Bersalah. Satu bilang Sewayel sudah nampung dan osteoporosis dia. Dan kedua-duanya tidak berada di negeri Islam. Ketika dia masih yang satu di Inggris, yang satu di Amerika. Baik, terus. Oke, terus aja. Terus, sorry, kita terus aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ketentuan yang satu lagi sudah dilakukan. Jadi itulah organisasi servis sekarang untuk tahun ini. Jadi kan sebagaimana dijelaskan oleh Pak tadi, bahwasanya sering ya banyaknya orang itu atau peneliti itu memisahkan antara agama dan saya. Agama kita hanya ibadah sebagai
biasanya orang katakan dikotomi gitu ya, antara ilmu sains dengan yang namanya ilmu agama, atau kalau kita lihat ada orang menyebutnya pendekatan spiritual itu tadi berbeda, hanya masuk di dalam konteks spiritual. Nah, baik, saya tadi terus terang alhamdulillah sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Nur. Maka saya ingin mulai bahwa ini kan kita di tengah Ramadan ini dekat dengan yang namanya Nuzulul Quran gitu ya. Selain satu Ramadan sendiri merupakan satu tarbiyah, waktunya belajar gitu kan di sini. Maka Quran juga turun pada saat-saat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur, bagian dari waktu yang kemudian disempitkan sehingga seolah-olah secara genealogis, secara epistemologis ilmu itu hanya yang dikembangkan oleh akal budi dan indera manusia. Padahal ada yang di luar itu dan di dalam juga, mikrokosmos dan makrokosmos, yang menunjukkan secara nyata sebetulnya ada peran Allah di sana. Nah, maka ayat yang pertama turun saja Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, salah satu yang dibaca adalah proses penciptaan manusia. Nah, sekarang misalkan berkembang ilmu sangat luas dari aspek sosiologis yang kemudian berbicara ranah humanisme, ranah interaksi antar makhluk, gitu ya. Lalu kemudian ada ilmu psikologi, ada ilmu kedokteran, ada ilmu-ilmu yang memang merupakan sains dasar yang kemudian melihat berbagai fenomena. Tetapi seolah-olah benar terdikotomi, bahkan saya bilang teralienasi. Jadi dia seolah asing di tengah alam semesta, gitu, karena sempit cara memandangnya. Nah, maka dengan konsep Iqra ini sebenarnya saya ingin masuk bahwa ada satu dalil yang indah sekali, kita bisa ayat di liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Allah, sebetulnya Allah sudah memberikan banyak sekali tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Di balik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak, sebenarnya kalau kita lihat mulai dari Big Bang dan ada fase atau masa kritis 10⁻⁻43 milisecond, gitu kan, di mana kemudian terjadi yang namanya invasi dengan suhu yang sangat ekstrim tinggi. Kemudian terjadi pendinginan, kemudian tadi termasuk muncullah yang namanya atom yang pertama, ada yang namanya hidrogen, ada yang namanya kemudian ada karbon, hidrogen kemudian berfisi dalam reaksi termonuklir, jadi yang namanya helium, deuterium, tritium, kemudian menghasilkan paket kuantum yang namanya cahaya. Gitu. Karena ada bintang-bintang itu warnanya beda-beda, ada yang sangat panas biru, dan ada yang namanya masuk di dalam bagian bintang redshift yang merah, gitu. Ada intergalactic plasma yang tadi dikagumi oleh Pak Nur bagaikan merah yang biru, gitu. Kalau dilihat semua plasma yang dipelajari Pak Nur kan, di antara solid, liquid, gas ada plasma, gitu. Pada gas dikasih electronic field, gitu ya, pakai konsep hafalan siapa ya? Jadi plasma. Ada satu hal yang teratur sebetulnya apabila faktor atau variabel yang mempengaruhi dari luarnya terukur. Jadi artinya sebetulnya ada sebuah desain, ada grand design. Nah, sekarang yang pengetahuan menangkap berbagai fenomena sepotong. Gitu kan. Tadi maka kalau dilihat ada ilmuwan yang diceritakan oleh Pak Nur di tahun era kebangkitan Muslim 700-950 di Baghdad itu ada yang namanya Bait al-Hikmah. Pertama yang namanya referensi ilmiah itu distandarisasi. Yang namanya disiplin ilmu, yang namanya sistematika akademis itu dibuat, yang namanya orang mengenal kurikulum itu dari era kebangkitan ilmuwan Islam. Kenapa? Untuk mencapai sesuatu ada proses, misalnya ada syariatnya, gitu. Nggak mungkin orang bom atau dengan berbagai pengetahuan, padahal kita tahunya cuma sedikit. Apalagi kalau bicara soal roh, kata orang dikit banget tahunya. Gitu. Nah, kita mulai pada sebetulnya kalau dilihat, zalikal kita bulan dari bawah dalil muttaqin itu orang-orang yang bertakwa, itu orang yang tidak ada keraguan terhadap kita. Ya kan? Tapi kalau skeptisisme nggak bisa, wah kita memang jelas turunnya kan dari mana? Jangan-jangan itu produk manusia, gitu kan? Tetapi kemudian ditantang, kalau bisa bikin ayat yang mirip dalam Quran satu aja. Ya kan? Terus kemudian dia lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ada hal-hal yang gaib yang harus diyakini, ada yang namanya nilai implementatif dari sholat yang harus kemudian menjadi bagian terintegrasi dari core value. Lalu kemudian ada yang namanya rezeki yang harus dinafkahkan sebagai bagian dari amanah, kan? Termasuk rezeki pengetahuan.
Nah kalau kita balik di sana mengimani yang goib dan ikro, berarti kan membaca tanda-tanda alam. Karena alam itu saat ini banyak yang goib. Kalau kita berbicara skala, tadi kata Pak Nur, mulai dari yang mikro sampai yang makro, gitu ya. Sekarang kan masuk ke nanoteknologi kan, gitu ya, 10 pangkat minus 9. Gitu. Kecil sekali, nggak kelihatan barangnya, tetapi ternyata punya karakter, punya sifat yang bisa dideteksi. Kalau kita bicara di fisika teori ini tingkat yang namanya partikel subatomik, ya barangnya nggak kelihatan. Maka orang membagi ada fermion, ada boson. Kalau di tingkat kuantum nanti ada flavornya, ada sifatnya seperti apa. Lalu sekarang orang mulai namanya independence. Nah, kemudian Pak, ada satu berita di jurnal terbaru tentang kuantum fisik, tentang fisika teori, tentang itu ya Pak, neutrino ya, sekarang orang lagi rame itu. Diduga melebihi kecepatan cahaya, perbandingannya di San Francisco sama di CERN. Kalau misalnya ada karakter yang lebih cepat dari cahaya, sementara kemampuan kita melakukan pengamatan secara objektif itu punya limit, gitu kan? Berarti kan banyak di atas kita yang kemudian karakternya nggak bisa kita tenangkan tadi. Kita kalau orang fisika, jin kayak apa gitu, nggak bisa ditentukan. Yang bisa ditentukan dan kemudian memetakan jin dan ahli jin itu orang mana? Karena sejak dulu itu yang namanya jin terkenal dari jalan Jamblas. Mau di rumah, takut ya bisa dipotong. Nah, makanya kita orang mendikotomi hal seperti ini ya, bahwa yang namanya kita dapatkan berbagai fenomena tadi bukan hanya menjadi bagian dari sebuah simptom, sebuah gejala gitu. Kalau bahasanya beliau dari kedokteran gitu ya, simptom itu diobatin kalau nggak ketemu yang namanya efek etiologinya, penyebab penyakitnya. Ya ngapain? Pusing kasih obat gitu, nggak pernah sembuh. Ya kan? Kayak kita berpuasa tapi nggak tahu esensinya, sampai nggak akan lakum tatanggunnya. Mungkin kan enggak, karena dapatnya cuma lapar sama haus. Nah maka sebenarnya kalau kita mengacu pada Quran, gitu ya. Tadi Pak Nur sudah cerita panjang, alhamdulillah ternyata sehati kita. Meskipun saya harus belajar dari sejarah gitu ya, coba lihat bahwa betapa manusia gitu, terutama kita orang Indonesia harus bangga bahwa yang namanya bersahabat dengan alam kan bagian dari akhlak. Itu juga itu. Akhlak itu kan ada 3 dimensi, hablum minallah, hablum minanas, hablum min alam. Jadi bagaimana kita berinteraksi juga dengan alam. Kalau tadi kita kembali kita bisa kalau ada telekomen yang terfakar, kemudian kita kembalikan lagi tadi bahwa ya Allah ternyata ikro itu tujuannya supaya kita dekat dengan Allah, kata Bapak tadi. Lalu ternyata setelah mau dekat dengan Allah, Allah itu di mana? Pertanyaannya ada ayat yang indah sekali. Mana nu akrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu bahkan lebih dekat dari yang namanya urat nadi. Nah, ya kedokteran nih. Emang ada orang hidup bisa lihat aortanya sendiri gitu, dikeluar-keluarin gitu ya. Nggak mungkin. Tetapi coba lihat tawaf tadi Pak Nur sudah memberikan gambaran indah sekali. Mulai dari nebula sampai unyang-unyang, gitu kan? Sampai spin Zeeman, sampai yang namanya orbitnya elektron. Makanya kan di elektron juga ada keteraturan, ada yang namanya larangan Pauli, nggak boleh main pindah-pindah orbit seenaknya kan gitu. Ada. Loh kalau kita mikir lah yang atur siapa? Oh itu katanya karena faktor interaksi. Sama seperti di benda langit ada ruang-ruang yang kemudian tercipta karena ada gravitasi di antara mereka, sehingga tercipta yang namanya ruang Lagrange dari hukum Lagrange. Oh yang namanya matahari dengan bumi itu jaraknya nggak pernah lebih jauh dan lebih dekat berdasarkan jari-jari Kepler. Ini ya karena masalah faktor massa, karena faktor gaya, karena faktor ukuran. Bukan kan? Kenapa ada massa? Kenapa ada gaya? Kenapa ada ukuran? Beyond, dan kita harus berpikir di balik itu. Yang sekarang kalau kita sederhana, logika sederhana begini deh. Kita punya kafling kosong gitu ya, terus kemudian kita tumpukin bata, tumpukin semen, tumpukin pasir, terus kita diamkan saja dengan harapan 3 bulan kemudian sudah jadi sebuah rumah yang indah, tidak berlantai 2 gitu. Kalau semuanya ini hanya sebuah koinsiden gitu. Tetapi ketika kita datangi yang terjadi adalah kaflingnya tetap seperti itu, bahan bangunannya hilang semua. Ini konyol kan, kita bisa seperti itu. Nah maka tadi ketika adik-adik tadi didorong menuntut ilmu lewat LPDP, saya berterima kasih kepada sama ibu saya untuk S3 dulu mendapatkan beasiswa dari Q. Ya kalau itu ada beasiswa dari UPH. Jadi Udin memberikan banyak dalam hidup saya.
dalam Quran surat Al-Ikhlas itu nggak gitu definisi ikhlas, tetapi performance indicator seorang yang ikhlas apa? Orang yang sudah bisa secara deklaratif mengatakan kul huwallahu ahad. Artinya orientasi visi dan misinya sudah jelas arahnya. Jadi belajar apapun, setinggi apapun ilmu yang ingin nanti kemudian Anda kembangkan atau Anda raih, tujuannya cuma Allah. Nah kalau sekarang kita mencari yang namanya kepuasan duniawi, di dunia gitu ya, kita punya ilmu ini itu ya, ketika umur sudah bertambah, ketika maut sudah semakin mendekat, kalau itu tidak menghantarkan kita kepada ketenangan gitu ya, kalau itu tidak menghantarkan kepada bagaimana nafsu kita menjadi mutmainnah, ya ayatul nafsul mutmainnah gitu kan, yang kemudian menjadi bagian dari orang yang kriterianya dekat dengan Allah, tidak bisa. Buat apa semua ilmu itu akhirnya hanya jadi legacy yang hanya diselesaikan lagi tadi secara turun-temurun, tapi tidak menemukan esensi atau hakikat. Ilmu nggak menjadikan kita, membawa kita menuju derajat ma'rifah. Padahal kita itu setinggi-tingginya sekolah mau kemana pengen dekat Allah loh sebenarnya. Makanya madrasah pertama tahun 1950 di Maroko didesain sedemikian. Ketika yang namanya semangat untuk ikhra, semangat mengkaji Quran, semangat mengikuti sunnah Rasul, semangat tadi mencari tanda kehadiran Allah, sehingga kemudian kita menumbuhkan yang namanya keimanan. Kan yang namanya ketakwaan itu kan tadi Allah